Bab 11. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, Richard sangat puas dengan mumi-mumi itu. Mereka tidak hanya tidak takut akan rasa sakit dan kematian dalam pertempuran, mereka juga sangat kuat. Bersama dengan keterampilan transformasi pasir, mereka bahkan dapat menyelinap menyerang dari bawah tanah. Yang lebih penting, mereka tidak perlu khawatir tentang transportasi makanan, air, dan perbekalan. Mereka bahkan tidak perlu mengonsumsi makanan. Apakah ada yang lebih baik dari ini di dunia? Yang dimakan sapi-sapi itu adalah rumput, dan yang mereka peras adalah susu. Para mumi itu bahkan tidak perlu makan rumput dan tidak diperah langsung seperti sapi. Sangat kontras, tiga pekerja berlengan panjang di sampingnya mulutnya terbelah. Mengesampingkan barisan mereka, para prajurit ini bahkan tidak dapat bertahan hidup di padang pasir. Dengan lingkungan hidup yang keras di padang pasir, di masa depan, kita harus memilih prajurit yang tidak memerlukan transportasi makanan, air, dan perbekalan. Dalam pikirannya, Richard menegaskan arah pengembangan pasukan di Twilight City. Bawa serigala gurun kembali ke wilayah itu. Setelah menghilangkan wabah, serigala gurun tidak diragukan lagi telah menjadi makanan yang berharga. Bagi Twilight City, yang hanya memiliki persediaan makanan untuk beberapa hari, ini hanyalah sedotan penyelamat hidup. Para pekerja berlengan panjang bersorak dan mengangkat serigala gurun dengan tergesa-gesa. Namun, tiga pekerja berlengan panjang hampir tidak mampu mengangkat satu. Mumi itu tidak punya pilihan selain ikut serta dalam pengangkutan mayat serigala gurun. Dari kelihatannya, Richard memperkirakan bahwa seekor serigala gurun beratnya lebih dari 200 pon. Beberapa yang lebih besar beratnya lebih dari 300 pon. Dengan panen yang begitu besar, suasana hatinya menjadi semakin ceria. Ketika serigala-serigala itu ditempatkan di depan rumah bangsawan, mereka segera membuat keributan di antara para penghuni. Mereka berdesakan dalam satu tumpukan, berjinjit, dan menjulurkan leher untuk melihat ke dalam. Ya Tuhan, serigala liar yang besar sekali. Binatang buas ini mungkin berada di tingkat elit. Ini adalah serigala liar gurun. Mereka sangat ganas. 10 orang biasa, satu dari mereka hanya bisa menunggu kematian. Tuhan, kau terlalu kuat. Sungguh menakjubkan. Semua orang tercengang. Karu, yang baru saja diangkat sebagai pejabat administrasi, menerobos kerumunan dan mendekat ke sisi Richard. Tubuh tuanya terasa sedikit lebih muda setelah melihat serigala liar di tanah. Dia dengan hormat memegang dadanya dan memberi hormat. Selamat siang, Tuan. Richard mengangguk sedikit. Nanti, suruh seseorang memotong serigala liar ini dan menyimpan bulunya. Sebagian dari mereka akan dibuat menjadi kain bulu, dan sebagian lagi akan digunakan sebagai makanan bagi penduduk. Karu langsung membungkuk dengan gembira. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bertemu dengan seorang bangsawan agung seperti Anda. Richard tidak peduli dengan rasa terima kasih pihak lain. Orang-orang ini adalah semua kekayaan Twilight City. Tidak ada yang aneh tentang memberi makan domba-dombanya dengan rumput. Dia masih menunggu pihak lain untuk menghasilkan susu. Tidak perlu bersikap sopan. Sebagai penguasa Twilight City, sudah seharusnya aku melindungi Anda. Masih ada 10 mayat serigala gurun yang belum diambil. Kirim seseorang untuk membawanya kembali dengan keempat mumi. Karu terkejut dengan senang hati. Benarkah masih ada lagi? Baiklah, Tuan. Richard mengangguk dan terus bertanya. Bagaimana keadaan para penghuni? Laporan, ada total 15 orang yang memiliki spesialisasi. Di antara mereka, ada 5 pandai besi dasar, 3 tukang kayu dasar, 5 penjahit dasar, dan 2 tukang bangunan dasar. Kelas gaya hidup dibagi menjadi kelas dasar, menengah, lanjutan, khusus, master, dan luar biasa. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi level item yang dapat diproduksi. Meskipun mereka semua adalah bakat dasar, ada 15 dari 100 orang. Rasio ini tidak buruk. Richard memandang penduduk di sampingnya. Kirim 5 pandai besi untuk bekerja di toko pandai besi. Saya telah menempati tambang besi. Tidak akan lama sebelum saya dapat menghasilkan sejumlah besar dari mereka. 5 penjahit dapat merawat bulu serigala liar dan melihat bagaimana cara menggunakannya dengan lebih baik. Setelah membuat beberapa pengaturan, Richard menunjuk ketiga pekerja berlengan panjang yang agak pendiam. Saya telah menaklukkan 3 titik sumber daya yang Anda sebutkan. Pada saat yang sama, saya menaklukkan para pekerja berlengan panjang ini di tambang.
Totalnya ada 30 dari mereka. Saya telah menempatkan 7 di tambang, 10 di tambang besi, dan 10 di ladang penebangan. 3 yang tersisa di sini, biarkan mereka mengangkut makanan dan air ke titik-titik sumber daya ini di masa depan. Atribut wilayah Twilight City sangat istimewa. Di bawah perlindungan Richard, penduduk Twilight City tidak akan tersesat di padang pasir, dan pada saat yang sama, konsumsi stamina mereka akan berkurang hingga 20%. 3 pekerja keras tambahan ini digunakan dengan baik. Karu segera setuju. Sesuai keinginanmu. Segera, penduduk yang menerima perintah mulai sibuk. Lebih dari 30 penduduk yang kuat dipimpin oleh 4 mumi untuk membawa mayat serigala liar. 4 atau 5 penduduk lainnya membawa 3 pekerja bersenjata panjang dengan makanan kering dan air ke titik sumber daya untuk mengirimkan persediaan. Penduduk yang tetap berada di wilayah itu mulai sibuk. Seekor serigala dengan berat 200 hingga 300 pon adalah pekerjaan yang banyak. Penduduk memindahkan serigala liar itu ke satu-satunya sumur di Twilight City. Kemudian, mereka mengambil panci besar dari suatu tempat dan mulai merebus air. Richard berdiri di samping dan menyaksikan pemandangan ini dalam diam. Pemandangan yang semarak itu seperti perayaan tahun baru ketika dia masih kecil. Penduduk dengan senyum di wajah mereka sangat menular. Semakin sederhana mereka, semakin menyentuh. Rasa asingnya terhadap dunia ini telah menghilang diam-diam. Setelah mengamati sekelilingnya sejenak, tatapannya tertarik pada sumur itu. Air adalah jalur kehidupan mutlak di padang pasir. Konstruksi sumur di Twilight City sangat primitif. Lubang-lubang yang dalam digali di tanah hingga ke lokasi air bawah tanah. Dan batu-batu dibangun di sekitar lubang-lubang itu untuk menahan tanah agar tidak runtuh. Setelah air bawah tanah merembes keluar, mereka mengikat tong itu dengan tali dan menggantungnya. Sumur ini ditempatkan di rumah penduduk biasa dan dapat digunakan oleh belasan orang tanpa masalah. Namun, ini adalah Twilight City. Itu adalah wilayah Richard. Dengan hanya sumur ini, apa yang akan terjadi pada perkembangan kota di masa depan? Richard merasa sedikit gelisah. Saat dia berpikir, Karu berambut putih berjalan ke sisinya. Orang tua itu menyeka keringat di dahinya. Tubuhnya yang kurus dan lemah seperti pohon yang menggugurkan daun di musim dingin. Namun, tubuh tuannya tidak dapat mengimbangi kegembiraannya. Tuanku, saya baru saja memperkirakan bahwa setelah membuang bulu, tulang, dan organ dalam, setiap serigala liar dapat meninggalkan sekitar 150 unit daging. 25 serigala liar dapat menghasilkan total hampir 4.000 unit. Menurut perhitungan sistem, 1 kilogram makanan adalah 1 unit. Selain itu, organ dalam dan tulang juga dapat dimakan. Hanya makanan ini saja akan cukup bagi kita untuk bertahan selama 3 hari. Dagingnya dapat dikeringkan dan disimpan. 4.000 unit cukup bagi kita untuk dikonsumsi selama 20 hari. Dengan perhitungan ini, termasuk makanan asli kita, cadangan kita saat ini cukup bagi kita untuk dikonsumsi selama 25 hari. Simpan sedikit, dan sebulan akan mudah. Nada bicara Karu sangat bersemangat, dan kerutan di wajahnya telah banyak berkurang. Richard mengangguk. Hasil panen dari perjalanan ini memang melimpah. 3 poin sumber daya, 30 pekerja bersenjata panjang, mumi level 2, dan sejumlah besar makanan dari perburuan. Bisa dikatakan itu adalah keuntungan besar. Namun saat ini, pikiran Richard tertarik oleh hal-hal lain. Menunjuk ke sumur di depannya, dia bertanya dengan suara yang dalam. Apakah ada sumber air di sekitar wilayah itu? Karu menggelengkan kepalanya. Tidak. Kami tidak menemukannya. Karena kami menemukan sumur ini beberapa hari yang lalu, kami memutuskan untuk meninggalkannya. Setelah mengatakan itu, Karu tampak sedikit ragu. Tuanku, kami mungkin dapat mengatur agar sebagian orang kami mencari sumber air, atau membangun kembali sumur. Hasil air dari sumur ini tidak cukup. Beberapa hari ini, persediaan air untuk lebih dari 100 orang sangat terbatas. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir air di sumur akan mengering. Richard mengangkat alisnya. Kekurangan air adalah hal yang fatal di padang pasir. Jika tidak ada yang bisa dimakan, mereka bisa pergi berburu. Jika tidak ada air untuk diminum, mereka akan mati. Mereka belum bisa melihat apapun, tetapi jika mereka berkembang di masa depan, sumur kecil ini yang menggunakan metode primitif untuk mengambil air mungkin tidak akan mampu menahan beban. Kegembiraan berburu lebih dari 20 serigala liar berkurang banyak. Saya akan memikirkan cara untuk mengatasi ini.
Pergi dan lihat apakah ada yang tahu cara menemukan sumber air atau menggali sumur. Baik, Tuan. Ketika Karu pergi, Richard langsung membuka forum chat. Dia mencari kata kunci, kekurangan sumber air. Seketika, ratusan ribu posting muncul. Wilayahku berada di atas pegunungan. Tidak ada air di sekitar. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak akan mati kehausan, kan? Meminta bantuan? Bagaimana aku bisa menyelesaikan masalah ini tanpa air tawar di wilayahku? Belum lagi penyulingan, efisiensinya terlalu rendah. Jumlah air yang disuling bahkan tidak cukup untuk diminum oleh penduduk wilayahku. Ada beruang raksasa level 10 di luar wilayahku. Beruang itu telah menghalangiku selama setengah hari. Aku hampir kehausan. Siapa yang bisa memberiku air untuk diminum? Richard tercengang. Sebagian besar posting ini meminta bantuan. Richard hanya menemukan satu yang berharga setelah menyaringnya untuk waktu yang lama. Aku baru saja mengambil peti harta karun bintang 3 di alam liar, tetapi setelah membukanya, aku hanya mendapatkan satu fragmen harta karun, fragmen air mata air. 3 fragmen dapat digabungkan menjadi harta karun sumber daya bintang 1, mata air. Apa gunanya ini? Ketika aku keluar, aku dikelilingi oleh sungai. Aku menyesalinya. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menjualnya untuk ditukar dengan makanan. Sialan, ada 200 pengungsi di wilayah itu sekarang, dan besok kita akan kehabisan makanan. Harta karun sumber daya bintang 1. Mata air. Mata Richard langsung berbinar. Para pemain patung pasir ini memang berharga. Setelah membaca posting beberapa kali, Richard membuka pasar perdagangan. Dia mencari harta karun sumber daya, mata air. Namun, dia kecewa karena tidak ada harta karun seperti itu. Kemudian, dia mencari beberapa kata yang mirip secara berurutan, tetapi yang dia temukan hanyalah hamparan kabut yang luas. Pada tahap ini, masih terlalu sedikit orang yang bisa mendapatkan peti harta karun bintang 3. Selain itu, bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan harta karun sumber daya yang serupa. Setelah menutup pasar perdagangan, Richard menemukan posting lagi. Setelah memberi dirinya nama King Qiyu, dia mengirim pesan pribadi. King Qiyu, kakak, saya baru saja melihat posting Anda. Apakah Anda ingin menjual pecahan mata air? Setelah mengirim pesan, Richard dengan cepat menerima tanggapan. Di mana meriam Italia sialan Anda menginginkannya. Berapa banyak sumber daya yang dapat Anda tawarkan? Sudut mulut Richard berkedut ketika dia melihat nama ini. King Qiyu, sumber daya awal terlalu berharga. Saya tidak bisa menawarkan banyak, tapi saya baru saja memburu serigala liar. Mana meriam Italia sialanmu, serigala liar. Jenis yang tidak jauh lebih besar dari anjing. Apa yang bisa dilakukan makhluk itu? Richard langsung pergi ke sisi penduduk yang sibuk dan memilih serigala liar berukuran sedang. Ding gelombang, apakah kamu ingin menjual bangkai serigala gurun? Tolong tentukan harganya, 100.000 koin emas. Setelah membuat keputusan, serigala gurun di depannya menghilang. Richard membuka obrolan forum lagi dan mengirim pesan. King Qiyu, saya sudah meletakkan serigala gurun di rak. Anda pergi ke saluran pertukaran dan mencarinya. Serigala gurun dijual seharga 100.000 koin emas. Tidak lama setelah pesan terkirim, pihak lain membalas. Mana meriam Italia sialanmu, luar biasa, bahkan serigala liar elit bintang 3 dapat dibunuh. Saya sudah diblokir oleh sekelompok serigala liar elit bintang 1. Bagaimana bisa aku memilih sarang pasukan petani? Bos, berapa level sarang pasukanmu? King Qiyu, mari kita bicarakan kesepakatan. Mana meriam Italia sialanmu, kita bisa berdagang, tetapi satu saja tidak cukup. Lagi pula, serigala adalah hewan sosial. Bos, kamu pasti telah membunuh lebih dari satu. King Qiyu, wilayahku juga sangat kekurangan makanan. Tidak mungkin untuk berdagang terlalu banyak. Lagi pula, milikmu hanya sebuah fragmen. Aku tidak tahu kapan itu akan disintesis. Jika terlalu mahal, lupakan saja. Pihak lain tidak menjawab untuk waktu yang lama. Tepat ketika Richard mengira orang itu tidak ingin berdagang, pihak lain muncul lagi. Mana meriam Italia sialanmu, bos, kamu memburu serigala gurun, dan kamu bersedia menukar makanan berharga dengan sepotong sumber daya, harta, dan mata air saat ini. Wilayahmu ada di gurun, kan? Richard mengangkat alisnya. Tepat saat dia hendak mengatakan tidak ada omong kosong lagi, pihak lain mengiriminya pesan. Mana meriam Italia sialanmu,
aku mengerti bahwa pecahan harta karun sumber daya mata air tidak dapat ditukar dengan banyak makanan, tetapi aku ingin tahu apakah kamu tertarik dengan benda ini. Benih zaitun Rusia, harta karun sumber daya. Level 1 bintang. Jangkauan 10 mu. Karakteristik, harus ditanam di padang pasir, membutuhkan air yang cukup untuk irigasi, matang sebulan sekali. Deskripsi, harta karun sumber daya yang eksklusif untuk padang pasir. Mata Richard membelalak. Benih zaitun Rusia, matang sebulan sekali. Selain itu, ini bukan pecahan harta karun sumber daya seperti mata air, yang dapat digunakan langsung setelah mendapatkannya. King Qiu, 2 harta karun sumber daya dapat diperoleh dari 1 peti harta karun bintang 3. Mana meriam Italia sialanmu, siapa bilang 2 harta karun sumber daya dapat diperoleh dari 1 peti harta karun bintang 3. 1 peti harta karun bintang 3 dapat menghasilkan 1 harta karun sumber daya. Aku telah membuka 2 peti harta karun bintang 3. Richard terdiam. Keberuntungan orang ini terlalu baik, kan? Sudah berapa lama dia sudah mendapatkan 2 peti harta karun bintang 3? Dia pasti curang. Mana meriam Italiamu, bos? Apakah kau tertarik dengan harta karun ini? Aku tidak menginginkan banyak, hanya 30 serigala liar saja sudah cukup. King Qiu, bangun, kumohon. Sumber daya dan harta karun mungkin tampak berharga, tetapi bagi setiap penguasa gurun, itu adalah lubang besar. Berapa banyak air yang akan dikonsumsi setiap hari setelah menanam benih zaitun? Berapa banyak orang yang bisa bertahan hidup? Lagi pula, mereka tumbuh terlalu lambat. Tidakkah kau tahu apa artinya sebulan? Aku tidak hanya perlu mengeluarkan energi untuk merawatnya, tetapi aku juga perlu menunda kemajuan pengembangan wilayah. Di masa depan, pasti akan ada lebih banyak harta karun sumber daya serupa. Ketika saat itu tiba, harganya pasti akan lebih rendah. Saat ini, benda ini tidak memiliki banyak nilai bagiku. Mari kita bicarakan transaksi pecahan mata air. Setelah membaca paragraf ini, pihak lain terdiam lama. Richard tidak menanggapi lagi. Dia menunggu pria itu berbicara. Biji zaitun bisa matang dalam sebulan. Ini adalah godaan yang tak tertahankan bagi Richard. Jika Richard bisa mendapatkannya, itu berarti Twilight City akan memiliki sumber makanan yang stabil. Mengenai investasi, bukankah itu omong kosong? Tanpa investasi, tidak akan ada panen. Namun, inti dari negosiasi adalah untuk tidak mengungkapkan kartu truf seseorang. Siapapun yang memiliki permintaan kecil dapat mengambil inisiatif. Dan postingan pihak lain telah mengungkap kekurangan makanannya yang ekstrim. Sekarang, inisiatif ada di tangan Richard. Baru hari pertama permainan, tidak mudah untuk menemukan penjual yang cocok dari kam gurun. Mana meriam Italia sialanmu? Tidak, ini dari peti harta karun bintang 3, tidak kurang 1 sen pun. Aku sudah menaruhnya di rak, kamu bisa membelinya sendiri. Membuka pasar perdagangan, dia menemukan benih zaitun dan pecahan air mata air. Benih zaitun Rusia, bintang 1, dijual seharga 5.000 unit makanan atau 30 serigala gurun. Fragmen air mata air, bintang 1, dijual seharga 1.000 unit makanan atau 10 serigala gurun. Richard tertawa. Teman kecil, apakah kamu memancing di depanku? Aku benar-benar mengira itu memancing. Dia segera menutup obrolan forum. Richard mengeluarkan serigala gurun dari rak dan membiarkan penduduk terus berurusan dengan mereka. Dia tidak lagi memperhatikan orang itu. Pihak lain bahkan telah memperlihatkan celana dalamnya. Sekarang, dialah yang memancing. Para penghuni baru menyelesaikan pekerjaan mereka saat hari sudah gelap. Setelah berhadapan dengan lebih dari 20 serigala, mereka semua kelelahan. Seorang pria parubaya berjubah pendek memasuki rumah bangsawan dengan ekspresi hormat setelah memastikan makanannya sudah matang. Namun, di bawah tatapan mata kosong penjaga mumi, dia sama sekali tidak berani memasuki aula. Dia hanya berani berteriak dengan suara pelan. Tuan, selamat malam, kami sudah menyiapkan makanannya. Silakan makan. Ketika Richard mendengar suara yang agak gelisah datang dari luar pintu, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia bangkit dan berjalan keluar dari rumah bangsawan. Di ruang terbuka di luar pintu, ratusan penghuni menatap daging yang menggelegak di panci besar. Aromanya hampir membuat anak kecil menangis. Richard, yang sudah seharian tidak makan, juga bersemangat. Melihatnya, para penghuni menoleh untuk memberi hormat dengan enggan. Tuan, selamat malam. Tuan,
Melihat kerumunan yang tampak ingin memasukkan mata mereka ke dalam panci, Richard tersenyum. Dia melangkah maju beberapa langkah dan menyapukan pandangannya ke seluruh kerumunan. Richard berbicara dengan suara yang jelas. Orang-orangku, hari ini adalah hari pertama kalian di Twilight City. Ini adalah hari yang tak terlupakan. Karena hari ini, kalian telah menjadi anggota Twilight City. Kalian telah menjadi orang-orangku. Sejak saat ini, kita semua akan berbagi kejayaan dan aib Twilight City. Di masa depan, tanah ini akan dipenuhi dengan harapan karena usaha bersama kita. Kehidupan yang kalian masing-masing impikan akan terwujud melalui kerja keras kita. Ingatlah hari ini, di masa depan, kalian akan bangga. Sekarang, makanlah. Kalimat terakhir itu langsung membuat penduduk bersemangat. Hiduplah, Tuan. Puji Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas anugerah-Mu. Richard kehilangan kata-kata. Setelah masa kegembiraan, tibalah saatnya untuk makan malam yang menyenangkan. Organ dan tulang lebih dari 20 serigala liar memberi semua orang makanan yang lezat. Setiap orang diberi semangkuk besar, dan ada 2 makanan lezat keesokan harinya. Richard merasakan hal yang sama. Meskipun tidak banyak bumbu, daging serigala liar itu terlalu lezat. Garam sederhana bisa membuat kelezatan kelas 1. Setelah makan dengan nyaman, Richard perlahan kembali ke rumah besar. Malam itu terlalu berbahaya. Richard tidak punya rencana untuk keluar, jadi keselamatan lebih penting. Ketika dia memasuki aula, dia tiba-tiba menemukan 2 gadis berusia 18 tahun berwajah kemerahan dengan rambut pirang menunggunya. Setelah bertanya, Richard mengetahui bahwa Karulah yang telah mengirim mereka untuk melayaninya. Kau menggunakan ini untuk menguji keterampilanmu. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa dia telah bertransmigrasi, jadi bukan masalah besar jika hidupnya menjadi busuk. Dia merasa tenang saat dia selesai mencuci di bawah layanan 2 gadis itu. Namun, ketika kedua gadis itu dengan malu-malu menyarankan untuk menghangatkan tempat tidur, Richard masih menolaknya dengan tegas. Pasukan yang harmonis adalah satu aspek. Yang utama adalah bahwa kedua gadis itu tidak memenuhi standar estetikanya. Dia lebih suka gadis-gadis oriental yang memiliki pesona yang melekat. Kedua gadis itu menoleh ke belakang 3 kali dan pergi dengan menyesal. Ini adalah kesempatan untuk mencapai langit dalam 1 langkah. Mereka sebenarnya tidak memanfaatkannya. Sayang sekali. Keesokan paginya, Richard bangun. Setelah mencuci, dia memikirkan sesuatu dan membuka forum chat. Detik berikutnya, ratusan pesan pribadi muncul. Jam 6 malam, mana meriam Italia sialanmu? Kenapa kau belum membelinya? Jam 7 malam, mana meriam Italia sialanmu, bos? Kau di mana? Jam 8 malam, mana meriam Italia sialanmu? Apakah harganya terlalu tinggi? Kita masih bisa membicarakan ini. Jam 9 malam, mana meriam Italia sialanmu? Bagaimana kalau 25 serigala liar? Aku akan mengubah harganya sekarang. Jam 10 malam, mana meriam Italia sialanmu, bos? Aku salah. Jangan abaikan aku. 20, harga terakhir. Tidak boleh kurang. Jam 11 malam, mana meriam Italia sialanmu, bos? Jawab aku. Aku benar-benar terburu-buru. Jam 12 malam, mana meriam Italia sialanmu? Bolehkah aku memanggilmu kakak? 20 sungguh tidak bisa kurang. Jam 1, saat fajar. Mana meriam Italia sialanmu, kakak? Beli saja mereka. Para pengungsi itu akan menghabiskan semua makananku malam ini. Aku sudah berjanji pada mereka untuk menyelesaikan masalah makanan besok. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Pukul 2, saat fajar. Mana meriam Italia sialanmu, kakak? Saat kau bangun besok, telepon aku kembali saat kau melihat pesan ini. Pukul 6 pagi. Mana meriam Italia sialanmu, kakak? Tolong, cepatlah dan beli itu. Jika penduduk itu tidak melihat beras dimasukkan ke dalam panci hari ini, aku khawatir mereka akan memberontak. Pukul 7 pagi. Mana meriam Italia sialanmu, kakak? Apakah kau sudah bangun? Penduduk itu sudah bangun. Tolong balas. Aku. Jam 8 pagi. Mana meriam Italia sialanmu, kakak? 15 serigala liar. Jika kau menginginkannya, belilah segera, tidak ada kata-kata lagi. Jam 9 pagi. Mana meriam Italia sialanmu, kakak? Aku akan mati. Orang-orang itu telah bertanya tentang makanan, aku tidak bisa menipu mereka lagi. Mereka mengatakan bahwa mereka akan pergi hari ini tanpa makanan.
Jika bajingan berpinggang besar itu benar-benar mulai bertarung, para petani dan prajuritku tidak akan mampu menahannya. Kakak, selamatkan aku. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat pesan pihak lain. Orang ini juga memiliki item kelas atas. Dia berani memancing tanpa kartu truf. Richard membuka pasar perdagangan. Harga harta sumber daya bintang 1 milik pihak lain, benih zaitun, telah dikurangi menjadi 2.000 unit makanan atau 15 serigala gurun. Harta pecahan air mata air juga telah dijual seharga 500 unit makanan atau 3 serigala gurun. Orang itu jelas tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun meski begitu, tidak ada yang peduli. Siapa yang punya makanan tambahan untuk membeli harta yang tidak berguna seperti itu saat ini? Dia mencari obrolan forum untuk posting tentang benih zaitun dan pecahan air mata air dan menemukan bahwa semuanya dikirim oleh Di Mana Meriam Italia sialanmu. Richard mengkliknya dan menganggapnya lucu. Mana Meriam Italia sialanmu? Ayo cepat, beli harta strategis yang berharga dari peti harta karun bintang 3. Benih zaitun Rusia 10mu akan matang sebulan sekali. Selama seseorang membelinya, mereka akan dapat memanen sejumlah makanan setiap bulan. Itu adalah pilihan terbaik bagi para penguasa gurun. Landasan hegemoni. Selama seseorang mengumpulkan 3 bagian pecahan air mata air, mereka akan dapat memperoleh inti mata air. Para penguasa gurun yang kekurangan air praktis tidak dapat melewatkan ini. Seseorang dapat menemukan kedua harta karun ini di pasar pertukaran dengan mencari. Richard merenungkannya. Bukan masalah besar bagimu untuk membanggakan diri sendiri, tetapi balasan di bawah ini cukup menarik. Lantai pertama, apakah kamu gila? Apakah kamu menjual 2.000 unit makanan untuk harta karun yang buruk? Dan itu hanya dapat ditanam di gurun. Apakah kamu tidak tahu harga makanan sekarang? Lantai kedua, sebagai penguasa gurun acak, saya hanya ingin mengatakan bahwa pemiliknya adalah seorang retard. Benih zaitun itu tidak buruk, tetapi deskripsinya dengan jelas menyatakan bahwa ia membutuhkan irigasi yang cukup. Siapa sih yang mampu membelinya? Belum lagi harga jual 2.000 unit makanan yang konyol, tahukah Anda apa artinya memiliki 15 serigala gurun? Itu adalah monster kelompok elit bintang 3 level 3. Siapa yang bisa membunuh 15 serigala gurun pada hari pertama? Mengapa Anda tidak pergi ke surga dengan hidung sebesar itu? Lantai 3, saya serius menginginkan harta karun ini. Bisakah Anda memberi saya harga yang lebih rendah? Saya akan memberi Anda 300 unit makanan untuk benih zaitun yang saya dapatkan setelah membunuh unta liar. Saya tidak tega memakannya. Lantai 4, harta karun itu sangat mahal. Kelihatannya bagus, tetapi tidak berguna. Tidakkah Anda merasa tidak enak menggunakan sumber daya kecil ini untuk ditukar dengan sesuatu yang lain? Lantai 5, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Di Mana Meriam Italia sialan Anda? Awalnya, Anda akan sedikit berdebat, tetapi pada akhirnya, itu hanya ludah. Kamu tidak akan berani membantah. Tidak heran kau begitu cemas. Pembelaan orang itu diganggu oleh para pemain patung pasir. Mereka masih suka menjadi ganas. Bahkan di dunia yang berbeda, itu tidak berubah. Setelah berpikir sejenak, Richard mengirim pesan kepada orang itu. King Qiyu, serigala gurun yang dipanen kemarin telah ditangani. Kau terlambat. Pihak lain langsung menjawab. Mana Meriam Italia sialanmu? Ya Tuhan, kau akhirnya muncul. Jangan mencoba menakut-nakuti aku. Aku sudah bertanya-tanya. Setidaknya ada 7 atau 8 serigala gurun yang muncul pada saat yang sama. Dengan yang sebesar itu, bahkan jika kau membuang kulit, tulang, dan organ dalam, beberapa yang digabungkan dapat menghasilkan setidaknya 2.000 unit daging. Tidak mungkin menghabiskannya dalam satu hari. Beli saja, King Qiyu, aku hanya bisa menghasilkan 800 unit daging serigala gurun. Mana Meriam Italia sialanmu? Benih zaitun Rusia hanya dapat dijual dengan uang yang sangat sedikit. Itu terlalu murah. King Qiyu, siapa yang memberitahumu bahwa itu adalah biji zaitun seharga 800? Aku berbicara tentang 2 harta seharga 800. Mana Meriam Italia sialanmu, kamu kejam. Tapi aku tidak akan pernah menyerah. Aku tidak akan pernah menjualnya bahkan jika aku mati. King Qiyu, dengarkan aku. Mana Meriam Italia sialanmu? Kakak, bicaralah. Aku mendengarkan. King Qiyu, aku dapat memproduksi 800 unit daging serigala liar dengan imbalan harta sumber dayamu. Setelah setengah bulan,
aku dapat terus memberikan 800 unit lagi. Setelah sebulan, aku dapat memproduksi 800 unit lagi. Mana meriam Italia sialanmu juga tercengang. Mana meriam Italia sialanmu, kakak, apakah ini pembayaran dengan mencicil? King Qiyu, 800 unit daging serigala liar cukup untukmu bertahan untuk beberapa waktu. Itu daging, bukan beras atau tepung. Lagi pula, aku tidak punya banyak makanan di tanganku. Aku masih harus memberi makan ratusan orang. Aku tidak punya banyak sumber daya untuk diperdagangkan denganmu. Jika kamu tidak menerima, lupakan saja. Aku punya makanan di tanganku. Aku punya 20 miliar orang untuk diberi makan. Jangan bilang aku tidak bisa membeli sumber daya dan harta yang serupa. Di mana meriam Italiamu yang sialan itu segera menjadi cemas. Dia masih menunggu nasi berada di dalam panci. Jika para pengungsi itu lari, wilayahnya akan kacau. Di mana meriam Italiamu yang sialan? Jangan, kakak, baiklah. Aku setuju, tetapi kita harus menandatangani kontrak. King Qiyu, tidak masalah. Keduanya menandatangani kontrak sistem sekali untuk 100 koin emas. Itu bisa menjamin kepentingan kedua belah pihak. Jika satu pihak melanggar kontrak, itu akan dihukum sebagai pelanggaran kontrak seperti yang dibahas. Setelah Richard menandatangani kontrak dengan pihak lain, dia pergi ke gudang untuk mendapatkan 800 unit daging serigala liar. Dua harta karun sumber daya yang diperoleh dari peti harta karun bintang 3 juga muncul di tangannya dengan lancar. Dia hanya menghabiskan 800 unit daging dengan imbalan dua harta karun sumber daya. Transaksi ini adalah keuntungan berdarah. Adapun sisa 1.600 unit daging, dia akan melengkapi kekurangannya dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, 800 unit daging setelah setengah bulan tidak akan memiliki harga mahal yang sama. Daya beli akan terdevaluasi. Richard dengan hati-hati melihat dua harta karun sumber daya di tangannya. Benih zaitun Rusia tampak seperti zaitun Rusia. Itu memancarkan fluoresensi samar. Pecahan air mata air itu sepertiga ukuran telapak tangan, seperti kristal yang pecah, tetapi tidak memotong tangan Richard. Benih zaitun Rusia, harta karun sumber daya. Level 1 bintang. Jangkauan 10 mu. Karakteristik, harus ditanam di padang pasir, membutuhkan air yang cukup untuk irigasi, matang sebulan sekali. Deskripsi, harta karun sumber daya yang eksklusif untuk padang pasir. Asteris 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 asteris. Fragmen air mata air, harta karun sumber daya. Level 1 bintang. Keluaran air, kecil, status LSB, tidak lengkap sepertiga. Karakteristik, setelah penempatan, fragmen akan membentuk mata air yang tidak akan mengering. Deskripsi, sebuah fragmen harta karun. Sumber daya, hanya jika sudah lengkap dapat digunakan. Sambil memegang benih zaitun Rusia, aliran informasi segera mengalir keluar dari pikiran Richard. Setelah memilih suatu area dan menempatkan benih zaitun Rusia di tengah, zaitun akan tumbuh dengan cepat dalam waktu singkat. Richard dalam suasana hati yang baik. Dengan benih zaitun Rusia ini, itu berarti bahwa Twilight City akan memiliki sumber makanan yang stabil. Stabilitas lebih menjadi prioritas bagi wilayah itu daripada hal lainnya. Namun, masalah terbesar masih belum terpecahkan. Sumber air. Benih zaitun Rusia membutuhkan air yang cukup untuk irigasi. Sumur kecil di Twilight City bahkan tidak dapat menyediakan makanan dan minuman untuk ratusan orang. Tidak ada cara untuk menanamnya sama sekali. Aku harus memikirkan cara untuk menemukan pecahan air mata air lainnya. Karena itu adalah harta karun sumber daya bintang 1 dan sebuah pecahan, peluang untuk dibuka pasti tidak rendah. Meskipun jumlah peti harta karun bintang 3 jarang, ada 20 miliar pemain. Wajar jika 300.000 hingga 500.000 pemain seberuntung Where's Your F King Italian Canon. Uang dapat membuat pabrik mendorong hantu. Selama ada cukup sumber daya, aku dapat memberi hadiah pada 20 miliar pemain untuk bekerja untukku. Setelah mengidentifikasi targetnya, Richard segera meminta seseorang untuk memanggil Karu dan memberinya beberapa instruksi. Hari ini, aku akan berpatroli di sekitar wilayah itu untuk mencari titik sumber daya dan mangsa yang bisa dimakan. Atur agar penduduk membersihkan wilayah itu dan jangan keluar. Wilayah itu akan sangat aman selama seminggu. Tidak ada monster, bahkan naga, yang bisa masuk. Setelah memberi instruksi kepada Karu, Richard meletakkan makanan dan air yang telah disiapkan sebelumnya ke dalam ruang sistem. Pada saat yang sama,
ia membuka peta sistem dan melihatnya dengan saksama. Hari ini, saya akan memindai peta dengan ladang penerbangan di barat sebagai titik awal. Untuk beberapa hari ke depan, saya akan menjelajah searah jarum jam. Setelah membuat keputusan, Richard meninggalkan wilayah itu dengan 14 mumi. Meskipun ini baru kedua kalinya ia berjalan di padang pasir, Richard praktis telah beradaptasi dengan keadaan di sana sehari sebelumnya, dan wajahnya jauh lebih tenang. Gurun itu sepi, luas, dan megah. Padang pasir itu selalu begitu megah, dan membuat orang merasa heroik. Hari masih pagi, dan pasir kuningnya belum terbakar matahari. Dengan tujuan dan arah, sekelompok orang itu bergerak cepat. Segera, mereka melewati ladang penebangan, tempat para pekerja berlengan panjang sudah bekerja keras. Richard tidak berhenti dan terus menjelajah. Namun, kurang dari 5 menit setelah meninggalkan ladang penebangan, ia tiba-tiba mendengar suara dengungan. Richard menoleh dan melihat beberapa lebah gurun berwarna kuning dan hitam lewat di dekatnya. Ada lebah di gurun, dia tampak sedikit terkejut. Namun, lebah gurun itu sangat cepat dan terbang menjauh dalam sekejap mata. Dia tidak punya kesempatan untuk mengetahuinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Richard tidak ragu-ragu dan terus bergerak maju. Namun, setelah berjalan kurang dari 10 menit, mumi yang memimpin jalan tiba-tiba berhenti dan mundur. Ia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar kembali. Tidak ada yang menghalangi garis pandangnya di gurun. Richard segera menyadari sesuatu yang aneh. Setelah memastikan tidak ada musuh yang menyerang, dia melangkah maju untuk memeriksa detailnya. Richard datang ke sisi mumi yang memperingatkannya. Di bawah isyaratnya, dia memanjat gundukan pasir kecil yang tingginya sekitar 10 meter di depannya. Richard menundukkan tubuhnya dan melihat ke depan. Di gundukan pasir yang berjarak 100 meter, 3 regu prajurit dari alam liar muncul di depannya. Makhluk humanoid ini memiliki otot seperti batu di sekujur tubuh mereka. Mereka menonjol keluar satu persatu dan sangat menarik perhatian. Bahkan seorang binaragawan akan malu setengah mati di depan makhluk-makhluk ini. Tubuh mereka setinggi 2 meter, dan setiap gerakan mereka dipenuhi dengan rasa kekuatan yang mengerikan. Punggung mereka sedikit bungkuk, dan 3 baris duri seperti belati tumbuh di punggung mereka, membuat mereka tampak ganas dan menakutkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa makhluk-makhluk aneh ini dikelilingi oleh kawanan lebah gurun yang terbang di sekitar mereka. Lebah gurun yang dilihatnya sebelumnya pasti berasal dari tempat ini. Nactrolls, level 4, potensi, elit 3 bintang. Keahlian, tubuh keras peringkat D, tubuh sekeras batu, mampu mengabaikan gigitan binatang buas biasa. All Out Heavy Strike peringkat E, serangan berikutnya setelah pengisian daya akan melepaskan 200% kekuatannya. Tubuh batu, peringkat E, tidak akan mati kecuali kepalanya dipenggal. Bakat ras, memiliki pertahanan yang sangat kuat, senjata biasa tidak dapat menembusnya. Belenggu, para trollnak memakan madu, membesarkan lebih dari 3 sarang lebah gurun, secara otomatis mendapatkan 10 poin pengalaman setiap hari. Ketika membesarkan lebih dari 5 sarang lebah gurun, secara otomatis menerima 20 poin pengalaman setiap hari. Ketika membesarkan lebih dari 10 sarang lebah gurun akan melahirkan lebah gurun dan menghasilkan madu emas, yang dapat meningkatkan potensi Nactroll. Deskripsi, mereka suka makan madu. Lalala gelombang, mata Richard melebar. Ya Tuhan, ada spesies aneh di padang pasir. Mereka tampak begitu ganas, dan mereka benar-benar makan madu. Dan di padang pasir yang luas ini, kemana lebah gurun itu pergi untuk mengumpulkan madu? Dunia ini begitu besar, memang ada segala macam hal aneh. Melihat belenggu para trollnak, Richard tiba-tiba menjadi tertarik. Makan madu bisa memberi pengalaman. Tidak heran para troll ini level 4. Aku ingin tahu apakah lebah gurun ini bisa dipindahkan. Memikirkan manisnya madu, Richard tergoda. Meskipun terasa aneh memelihara lebah di padang pasir, Richard bahkan bisa memelihara monster liar, jadi mengapa dia tidak bisa? Dia menolak untuk menyerah. Tetapi masalahnya adalah musuh memiliki total 3 regu. Satu regu memiliki 10 orang, satu skuadron memiliki 10 regu, dan satu legiun memiliki 10 skuadron. Ini adalah struktur unit dasar dari permainan, era cemerlang. Itu adalah sistem 10 poin, dan mudah diingat. Richard menghadapi sejumlah besar prajurit dengan potensi setinggi elit bintang 3, dan mereka masih merupakan tipe prajurit yang berspesialisasi dalam pertahanan. Dia merasa itu agak merepotkan.
Meskipun mumi itu kuat, pertahanan mereka masih menjadi masalah apakah mereka bisa menerobos atau tidak. Kekuatan di tanganku masih terlalu lemah. Setelah mengumpulkan beberapa sumber daya, aku perlu membangun sarang pasukan kedua. Sementara pikirannya kacau, Richard melihat lagi atribut mumi itu. Perban mayat, peringkat E. Mengurangi kerusakan fisik hingga 30%. Perban membawa wabah. Orang yang terinfeksi akan memasuki kondisi lemah, dan semua statistik akan berkurang hingga 20%. Jika tidak diobati, mereka akan mati secara bertahap. Jika tidak diobati, mereka akan mati secara bertahap. Setelah bergumam pelan, mata Richard berangsur-angsur menyala. Pertahanan lawan luar biasa. Saya khawatir menggunakan metode normal tidak akan efektif. Meskipun keterampilan transformasi pasir kuat, itu hanya bisa bertahan selama 5 menit. Jika kita menyerang dengan kuat, maka jika kita tidak dapat menyelesaikan pertempuran dalam waktu 5 menit, kita mungkin akan mengalami serangan balik yang kuat dari lawan. Pada saat itu, situasinya akan tidak terkendali. Mengapa kita tidak mencoba pasif ini? Sekelompok pasukan di padang pasir. Apakah mereka memiliki kemampuan untuk menghilangkan kutukan mumi? Pertahanan kuat pihak lain hanya fisik. Tidak ada resistensi sihir sama sekali dalam atribut mereka. Memikirkan hal ini, Richard mengambil keputusan. Dia selalu menjadi orang yang suka bertindak. Dia akan melakukan apapun yang dia katakan. Belum lagi madu yang membuat hatinya gatal, patut dicoba jika Richard bisa mendapatkan banyak pengalaman dari berburu para Nactroll. Dia bahkan mungkin bisa menemukan beberapa harta karun di dalamnya. Richard menuntun para mumi di sekitar bukit pasir dan perlahan mendekati para Nactroll dari arah angin. Ketika jaraknya tepat, Richard membiarkan para mumi langsung berubah menjadi pasir. 14 mumi menyatu ke padang pasir dan tidak meninggalkan jejak. Sesaat kemudian, para Nactroll, yang sedang berjemur malas di semak-semak, tiba-tiba mendengar suara gemerisik. Namun, para Nactroll liar ini, yang memakan madu, jauh lebih waspada daripada serigala gurun. Baru setelah tubuh para mumi merangkak naik dari tanah dan bahkan melewati tubuh mereka, monster-monster yang tampak ganas ini terbangun dan meraung saat mereka melakukan serangan balik. Para Nactroll menggunakan tinju mereka yang seukuran karung pasir untuk memukul tubuh para mumi dengan kejam. Hus! Setelah mengumpulkan kekuatan, tinju mereka bahkan menghasilkan ledakan sonik. Namun, tidak peduli seberapa mengerikan serangan itu, mereka mengenai tubuh mumi seolah-olah mereka sedang memukul pasir. Mereka hanya bisa merasakan sedikit penghalang sebelum mereka melewati tubuh mumi. Sebaliknya, saat mereka bersentuhan langsung dengan mumi, kulit mereka yang seperti batu mulai membiru. Aura kuat mereka tiba-tiba berkurang drastis. Kutukan mumi mulai berlaku. Namun semakin lemah tubuh mereka, semakin gila para troll Nak itu. 3 tim troll Nak menyerbu ke depan, mengepung 14 mumi dan melancarkan serangan seperti badai. Para mumi juga membalas tanpa ampun. Mereka dapat dengan mudah mencabik-cabik tubuh serigala gurun dan menyerang para troll Nak dengan cakar mereka yang tajam. Namun, mereka hanya dapat meninggalkan goresan putih di tubuh para troll Nak. Mereka tidak dapat menembus pertahanan. Para troll Nak dengan semua atribut dan pertahanan mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada para serigala gurun. Setelah 2 menit penuh, para mumi tersebut memastikan bahwa semua troll Nak terinfeksi kutukan. Kemudian, tubuh mereka dengan cepat menyatu ke dalam pasir di bawah raungan lawan. Para mumi tersebut menghilang tanpa jejak. Tidak peduli seberapa banyak para troll Nak meraung dan mengamuk, mereka tidak dapat menghentikan para mumi tersebut setelah mereka berubah menjadi pasir. Setelah para mumi tersebut pergi, para troll Nak dengan marah meninju tanah dengan tinju mereka. Lubang-lubang besar tercipta, pasir kuning memercik ke udara. Lebah-lebah gurun di udara merasakan para troll Nak dan juga berdengung. Setelah para mumi merangkak keluar dari pasir kuning, Richard segera membawa mereka pergi dari area ini. Mereka tiba di gundukan pasir yang jaraknya ratusan meter dan mengamati dengan saksama pergerakan para troll Nak. Para troll Nak mengaduk-aduk pasir dengan marah. Setelah melampiaskan amarah mereka, mereka perlahan-lahan kembali tenang ketika melihat bahwa musuh sudah lama tidak muncul. Namun, aura biru samar di tubuh mereka tidak menghilang. Sebaliknya, aura itu perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda semakin dalam. Namun, tubuh para troll Nak terlalu kuat. Tidak ada perubahan yang jelas untuk sementara waktu. Setelah mengamati cukup lama, senyum muncul di wajah Richard. Rencananya, berhasil.
Seperti yang diharapkan, para Trollnak ini tidak memiliki cara apapun untuk menghilangkan kutukan mayat hidup. Sekarang, cukup menunggu kutukan itu melahap mereka. Namun, dengan fisik para Trollnak, itu tidak akan berhasil selama beberapa jam. Tidak perlu membuang waktu. Setelah memastikan tidak ada korban, Richard terus menjelajahi barat dengan mumi yang diperban. Dia sangat menantikan apa yang akan mereka hadapi selanjutnya setelah meninggalkan area tempat para kurcaci nak berada. Richard menjadi lebih berhati-hati. Mumi-mumi yang awalnya mengintai jalan berubah dari 4 menjadi 8. Mereka menyebar dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang dalam bentuk kipas. Setiap kelompok berjarak sekitar 3 hingga 400 meter dari Richard. Jika ada masalah, mereka dapat segera dipanggil. Ini sangat meningkatkan cakupan pencarian. Tidak lama kemudian, strategi ini berhasil. Ding gelombang pasukanmu telah diserang oleh sekelompok kurcaci gurun. Richard telah memperingatkan mereka. Para mumi yang bertemu dengan kurcaci gurun tidak melawan mereka. Sebaliknya, mereka dengan cepat mundur. Dia segera mengumpulkan mumi-mumi yang telah menyebar. Ketika Richard dan para mumi semakin dekat, dia juga melihat penampilan para prajurit yang menyerang mumi-mumi di gurun. Mereka tingginya sekitar 1,5 meter, memegang tongkat kayu kering di tangan mereka. Kulit mereka berwarna hijau dengan bintik-bintik kuning, sangat mirip dengan gurun. Wajah mereka sangat jelek, seperti adonan yang baru diremas yang jatuh di tanah yang tidak rata dan diinjak. Desert Genome, level 2, potensi, biasa 1 bintang. Skill, meningkatkan moral dengan berteriak. Bakat ras, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Pengecut takut mati. Belenggu Grease Under the Feet ketika jumlah musuh kurang dari 10%, kecepatan melarikan diri meningkat sebesar 20%. Ketika jumlah musuh kurang dari 20%, kecepatan melarikan diri meningkat sebesar 30%. Deskripsi, jangan datang, jika kamu datang lagi, aku akan lari. Atribut ini luar biasa. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengira itu adalah karakter yang kuat. Kelompok makhluk berkulit hijau pendek ini memegang tongkat kayu dan dengan gila mengejar kedua mumi itu. Musuh memiliki lebih dari 4 tim, dan mereka tampak cukup mengesankan. Namun, ketika para kurcaci gurun melihat sejumlah besar musuh datang, serangan dan teriakan mereka segera melambat. Melihat ini, Richard takut orang-orang ini akan lari, jadi dia melambaikan tangannya. Bunuh mereka. Para mumi itu seperti harimau ganas yang keluar dari kandang mereka. Mereka mengeluarkan auman yang sangat serak, dan perasaan yang tidak jelas itu membuat bulu kuduk orang-orang merinding. Para kurcaci gurun berkulit hijau itu tercengang. Mereka menoleh untuk melihat rekan-rekan mereka di samping dan menemukan bahwa mereka memiliki beberapa kali lebih banyak orang daripada lawan. Moral mereka segera meningkat. Mereka bergegas maju sambil berteriak. Mumi yang pertama kali menyerbu para kurcaci gurun segera mengaktifkan modenya yang tak tertandingi. Jari-jarinya yang keriput sekarang lebih tajam dari pisau cukur. Saat melambai-lambaikan mereka, para kurcaci gurun itu seperti domba yang berbaris untuk mati. Satu cakar demi satu. Di bawah kekuatan yang luar biasa, bahkan jika para kurcaci gurun menggunakan tongkat kayu untuk menghalangi, satu-satunya hasil adalah tongkat kayu itu akan patah dan tubuh mereka akan terkoyak. Darah berceceran dan berserakan di tanah. Mayat jatuh ke tanah satu demi satu. Hanya dalam satu putaran, hanya 2 dari 4 tim kurcaci gurun yang tersisa. Melihat ekspresi menyedihkan dari rekan-rekan mereka, para kurcaci gurun yang tersisa langsung ketakutan. Mereka bahkan tidak repot-repot melarikan diri, jadi mereka langsung berlutut dan bersujud. Tuan Besar, kami bersedia tunduk kepada Anda dan menjadi pelayan Anda yang rendah hati. Ding gelombang para kurcaci gurun dikalahkan oleh pasukan Anda. Anda telah memperoleh 40 poin pengalaman. Karena kekuatan Anda, para kurcaci gurun yang tersisa bersedia tunduk kepada Anda. Apakah Anda ingin menerima? Mulut Richard berkedut saat dia melihat para kurcaci gurun hancur seperti kertas. Dia memikirkannya, meskipun orang-orang ini pengecut dan tidak berguna dalam pertempuran, mereka masih bisa digunakan untuk bekerja atau sebagai umpan meriam. Setelah memilih untuk menerima, Richard melambaikan tangannya dan membuat mumi berhenti. Melihat bahwa dewa kematian di sekitar mereka telah berhenti, para kurcaci gurun akhirnya berani mengambil napas dalam-dalam. Namun, keringat seukuran kacang di dahi mereka hampir mengalir turun seperti air mata.
Richard berjalan mendekat. Darah di sekitarnya membuatnya sedikit mengernyit, tetapi hanya itu saja. Setelah beberapa pertempuran, daya tahan mentalnya mengalami lompatan kualitatif. Dia beradaptasi dengan dunia ini dalam kondisi yang sangat kuat. Dia menatap kurcaci gurun di depannya. Dari mana asalmu? Mengapa kamu menyerang pasukanku? Para kurcaci gurun yang ditanya panik dan berbicara dengan suara gemetar. Tuan Besar, kami juga dipaksa ke sudut. Para penjaga kuil terkutuk itu merebut wilayah kami dan mengusir kami. Kami butuh makanan. Anda butuh makanan, jadi Anda menyerang mumi. Apa yang ada di kepala kalian? Richard tidak percaya untuk waktu yang lama. Kalian tidak takut pada daging dan sayuran. Namun, penjaga kuil yang disebutkan oleh para kurcaci gurun itu menggelitik minatnya. Apakah ini ruang bawah tanah atau misi? Penjaga kuil, ada kuil di sana. Ya, Tuhan, ada kuil yang sangat menakutkan. Di mana itu? Ketika para kurcaci gurun mendengar ini, mereka sangat takut hingga menggigil. Tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka terlalu menakutkan. Semua anggota suku kita telah terbunuh. Hentikan omong kosong itu. Para kurcaci gurun terkejut dan berkata cepat. Di wilayah kita harus berjalan setengah matahari dari sini. Apa maksudmu dengan setengah matahari? Richard ingin membunuh makhluk-makhluk ini dengan tamparan. Ada berapa orang di sana? Seberapa kuat mereka? Aku tidak yakin. Mereka terlalu banyak dan terlalu kuat. Semua anggota suku yang mereka temui sudah mati. Seperti apa kuil itu? Kami hanya melihatnya dari jarak jauh. Kami tidak yakin. Richard menggelengkan kepalanya. Makhluk berkulit hijau ini benar-benar tidak berguna. Mereka bahkan tidak tahu situasi musuh meskipun seluruh klan mereka telah dihancurkan. Mereka bisa lari keluar karena belenggu, kan? Dia terlalu malas untuk bertanya lagi. Pimpin jalan. Kata-kata ini segera membuat wajah para kurcaci gurun berubah masam. Namun, karena tekanan mumi yang kuat, mereka hanya bisa mengangguk. Salah satu dari mereka mengerutkan bibirnya yang kering. Tuan Besar, apakah Anda punya air? Richard dengan tidak senang mengambil ember kayu berisi air dari ruang sistem. Dia melihat 20 kurcaci gurun itu berdeguk kering. Setelah minum sampai kenyang, kurcaci gurun yang lesu itu segera hidup kembali dan mulai memimpin jalan. Saat mereka berjalan, mereka memberitahu Richard betapa menakutkannya para penjaga kuil dan berusaha keras untuk mencegahnya menjelajah. Richard tentu saja tidak mau repot-repot dengan mereka, tetapi dari kata-kata mereka yang terbata-bata, dia memperoleh cukup banyak informasi. Kurcaci gurun ini adalah penduduk asli. Mereka tidak direkrut oleh sarang pasukan manapun. Mereka telah tinggal di daerah itu selama beberapa dekade. Kuil itu tiba-tiba muncul beberapa hari yang lalu. Selanjutnya, daerah itu telah diduduki oleh para penjaga kuil. Musuh tidak hanya kuat, tetapi juga banyak dari mereka. Ratusan kurcaci gurun telah dibantai oleh sekelompok kecil musuh. Semakin banyak dia berbicara, semakin penasaran Richard. Ini tampaknya menjadi benteng tingkat tinggi pasukan lapangan. Jika mereka merebutnya, siapa yang tahu hal baik apa yang bisa mereka dapatkan darinya. Dengan sedikit kegembiraan, Richard mendesak para kurcaci gurun untuk mempercepat langkah. Harus dikatakan bahwa naluri para kurcaci gurun untuk takut mati memang kuat. Di bawah kepemimpinan mereka tidak bertemu dengan pasukan lapangan lainnya. Namun, dengan godaan kuil, Richard tidak berminat untuk mempedulikan hal lain. Setelah hampir 40 menit, kurcaci gurun yang memimpin jalan menunjuk ke semak besar tidak jauh dari sana dengan ketakutan. Tuanku, kuil itu ada di dalam. Richard terkejutan di depan mereka membentang sejauh mata memandang. Di padang pasir, kehijauan sudah menjadi pemandangan langka. Ada sumber air di hutan. Itu sebabnya kami tinggal di sini. Kuil itu ada di tengah hutan. Tuan Besar, Anda harus berhati-hati. Para penjaga kuil itu terlalu kuat. Kami akan menjaga bagian luar. Mendengar para kurcaci gurun bergumam, Richard melotot ke arah mereka. Ikuti mereka masuk. Para kurcaci gurun berkulit hijau itu tampak getir. Tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa berdiri di samping dengan sedih. Richard berpikir sejenak dan memilih 5 kurcaci gurun. Dia mengirim 4 mumi untuk menjelajahi jalan. Kalian, pergilah cari jalan yang aman ke kuil. Putra dari keluarga kaya itu tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Dengan begitu banyak prajurit di bawah Richard, tidak perlu baginya untuk mengambil risiko.
5 kurcaci gurun yang dipilih hendak menangis. Richard menatap mereka dengan galak. Kalian berlima, setelah menemukan jalan yang aman, kalian bisa berjaga di luar. Lain kali kalian punya misi, kalian akan mengirim yang lain. Para kurcaci gurun akhirnya berhasil memulihkan semangat mereka. Dibandingkan dengan misi tak dikenal lainnya yang mungkin dihadapi para kurcaci gurun lainnya, menjelajahi jalan setapak bukanlah hal yang sulit. Bagaimanapun, mereka berlari cepat. Seketika, mereka berjingkat dan menurunkan tubuh mereka, membawa mumi-mumi itu ke semak-semak dengan cara yang sangat lucu. Richard tidak mengatakan apapun dan menunggu dengan sabar. 20 menit kemudian, gemerisik, langkah kaki terdengar dari semak-semak, tetapi mumi di depan tidak memperingatkan Richard. Setelah beberapa saat, beberapa kurcaci gurun muncul di depan Richard dengan gembira. Tuhan, kami menemukan jalan yang aman ke kuil. Richard melirik beberapa mumi di belakang para kurcaci gurun, tetapi mereka tidak menunjukkan keberatan apapun. Baru saat itulah Richard merasa rileks. Dibandingkan dengan makhluk berkulit hijau ini, mumi-mumi itu 10 kali lebih dapat diandalkan. Tinggalkan sekelompok kecil kurcaci gurun untuk menunggu di sini. Kalian semua, ikuti aku ke kuil. Kalian berlima bertugas mengatur ketertiban di sini. Sebelum aku kembali, tidak seorang pun diizinkan pergi. Jika ada yang mencoba melarikan diri, kalian berlima dapat mengeksekusinya di tempat. Kelima kurcaci gurun yang dipanggil langsung sangat bersemangat. Mereka dengan bangga melirik beberapa rekan di samping mereka dan mengangkat kepala. Tuan Besar, kami pasti akan mengawasi yang lain. Richard mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membiarkan beberapa mumi pergi terlebih dahulu dan mengikuti mereka ke semak-semak. Terlalu banyak orang dapat dengan mudah menyebabkan kekacauan. Kurcaci gurun yang memimpin tim kecil mudah diatur. Jika terjadi masalah, mereka juga dapat digunakan sebagai umpan meriam. Semak-semak itu sangat tinggi. Beberapa semak lebat tingginya 2 hingga 3 meter, jadi tidak perlu khawatir akan terekspos. Untungnya, semak-semak itu tumbuh berkelompok. Ada interval tertentu di antara setiap kelompok, jadi tidak ada masalah dengan kelompok. Paling-paling itu akan menjadi sedikit jalan memutar, jadi tidak akan terlalu sulit untuk bergerak maju. Di bawah kepemimpinan mumi, kecepatannya tidak lambat. Namun untuk mencegah masalah, Richard tetap memperlambat kecepatannya. Di semak-semak yang berkelok-kelok, mudah tersesat dengan peta. Salah satu karakteristik wilayah Twilight City adalah penduduk tidak akan tersesat di gurun, yang memainkan peran besar saat ini. Richard merasa pikirannya jernih dan tidak bingung. 10 menit kemudian, mumi yang memimpin jalan berhenti. Kurcaci gurun juga merasakan sesuatu, dan mereka semua menutup mulut mereka rapat-rapat, tidak berani bersuara. Bahkan kaki mereka gemetar. Richard memberi isyarat kepada kedua mumi itu untuk mengawasi para kurcaci gurun sementara dia berjalan maju di bawah perlindungan mumi-mumi lainnya. Setelah berjalan sekitar 50 meter, dia dengan lembut menyingkirkan semak-semak di depannya, dan penglihatannya tiba-tiba melebar. Di depannya ada ruang terbuka yang ditutupi rumput kuning. Di tengah ruang terbuka itu ada pohon besar yang tingginya lebih dari 20 meter dengan daun berbentuk payung. Pohon itu menutupi area yang sangat luas, menghasilkan bayangan besar di tanah. Dan di bawah pohon yang menjulang tinggi ini, sebuah kuil kuno tampak di depan mata. Di depan kuil ini berdiri 9 pilar batu raksasa, masing-masing diukir dengan pola ilahi kuno. Warnanya sangat hidup, aura yang dipancarkannya membuat orang merasakan rasa kagum yang tak dapat dijelaskan. Di balik pilar-pilar batu, kuil, yang berdiri di bawah bayangan pohon besar, membuka pintunya. Di dalam, ada cahaya samar obor. Situasinya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi itu memberi orang perasaan yang sangat misterius. Di depan kuil, 4 regu penjaga kuil berdiri kokoh, dan 40 orang memblokir area di sekitarnya. Para penjaga kuil ini mengenakan baju besi hitam yang diukir dengan gambar singa berwajah manusia. Di tangan mereka, mereka memegang senjata aneh dengan bilah melengkung dan gagang lurus. Di kepala mereka mengenakan topi runcing dengan 2 pita berwarna. Richard menyembunyikan tubuhnya dan diam-diam membuka panel atributnya. Kuil gelap, kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Mereka semua adalah tanda tanya. Richard tidak puas dan menatap para penjaga di samping pilar batu raksasa.
Detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Penjaga kuil kegelapan Anham, level 8 prajurit menengah, kekuatan meningkat sebesar 15%. Potensi, langka 3 bintang. Keterampilan, penjaga kuil peringkat A. Sebagai penjaga kuil kegelapan, mereka telah menerima perlindungan dari para dewa. Ketika dalam jarak 100 meter dari kuil kegelapan, kekuatan, stamina, dan kecepatan pemulihan mereka akan meningkat sebesar 200%. Berkah kuil peringkat A setelah dibunuh, selama mayat ditempatkan di kuil kegelapan, mayat tersebut dapat dibangkitkan setelah sehari. Tubuh iman peringkat B kebal terhadap pengendalian pikiran, kebal terhadap kutukan, kebal terhadap wabah, kebal terhadap racun mematikan, kerusakan sihir berkurang sebesar 60%. Lagu pertempuran keberanian peringkat B moral tidak akan pernah turun ketika menghadapi musuh yang menyerang kuil kegelapan. Semua atribut meningkat sebesar 70%. Battle Master peringkat B, mahir dalam semua jenis teknik pertempuran. Bakat ras, saat bertarung dalam jarak 100 meter dari kuil kegelapan, semua atribut meningkat sebesar 50%. Belenggu, saat bertarung dalam jarak 200 meter dari kuil kegelapan, semua atribut meningkat sebesar 10%. Saat bertarung dalam jarak 100 meter dari kuil kegelapan, semua atribut meningkat sebesar 20%. Saat bertarung dalam jarak 50 meter dari kuil kegelapan, semua atribut meningkat sebesar 30%. Deskripsi, seorang prajurit yang lahir untuk menjaga kuil kegelapan. Apa-apaan ini? Richard tanpa sadar memperlambat napasnya. Penjaga kuil kegelapan adalah level 8, dan potensinya telah mencapai level 3 bintang langka yang belum pernah terdengar. Keterampilan penjaga kuil kegelapan yang sangat kuat membuat Richard merasakan tekanan yang sangat besar. Potensi mumi yang diperban adalah level elit bintang 3. Setelah dipromosikan, itu bisa mencapai level bintang 3 langka, dan setelah dipromosikan sekali lagi, itu bisa menjadi bintang 4 langka. Ada perbedaan besar antara dua peringkat penjaga kuil kegelapan. Selain itu, level pihak lain setinggi level 8. Kesulitan naik level dalam permainan, era cemerlang, meningkat secara eksponensial. Menurut informasi latar belakang resmi, level dewa adalah level 30. Level dewa hanya level 30. Orang bisa membayangkan betapa berharganya level 8 di awal permainan. Selain itu, jumlah penjaga kuil kegelapan di luar saja setinggi 4 tim kecil. Jumlah prajurit yang bersembunyi di dalam mungkin tidak lebih banyak. Sangat mungkin ada lebih dari 1 skuadron, yang lebih dari 100 orang. Latar belakang seperti apa yang dimiliki kuil kegelapan ini sehingga ada 1 skuadron prajurit level bintang 3 langka yang datang untuk menjaganya. Jika Richard dan pasukannya menyerangnya, bukankah mereka akan bisa menjadi kaya dalam sekejap? Richard menatap kuil kegelapan dengan enggan dan melambaikan tangannya. Mundur, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan meninggalkan semak-semak itu. Meskipun kuil kegelapan sangat menggoda, merebutnya pasti akan menghasilkan harta yang sangat berharga. Namun, pada tahap ini, celah antara kedua belah pihak masih terlalu lebar. Bahkan jika 100, tidak, 1000, 10.000 pemain bekerja sama, mereka tidak akan dapat merebutnya. Di sekitar kuil kegelapan, kekuatan tempur para penjaga ini akan tak terkalahkan untuk waktu yang lama. Tuan, para kurcaci gurun menghela napas lega ketika mereka melihat Richard telah kembali. Satu persatu, mereka maju untuk menyambutnya dengan gembira. Richard melambaikan tangannya. Mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu. Hanya ketika mereka jauh dari semak-semak, dia baru rileks. Richard menatap kurcaci gurun dan bertanya, apakah ada bangunan yang mirip dengan kuil kegelapan? Kurcaci gurun menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya kuil. Bagaimana dengan pasukan lain di hutan? Setiap malam, para penjaga kuil kegelapan akan meninggalkan pos mereka, semua makhluk di sekitarnya akan dibantai. Bagaimana dengan titik-titik sumber daya seperti ladang penebangan? Ada, tetapi juga berada dalam jangkauan para penjaga kuil. Richard tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, menghilangkan gagasan untuk menduduki titik-titik sumber daya di dekatnya. Belum lagi kuil kegelapan, tempat ini memang agak jauh dari Twilight City. Melihat waktu sistem, saat itu sudah pukul 2 siang. Richard tidak tahu bagaimana keadaan para troll nak terkutuk itu. Setelah berpikir sejenak, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk membawa para kurcaci gurun dan mumi kembali. Namun,
Richard tidak membiarkan kurcaci gurun memimpin jalan kali ini. Sama seperti sebelumnya, dia menyebarkan mumi-mumi itu dan mencari dalam formasi kipas. Para kurcaci gurun juga bergabung dengan tim penjelajah. Dengan itu, mereka benar-benar menemukan beberapa tempat berkumpul bagi pasukan hutan belantara. Ding gelombang Anda telah memerintahkan pasukan Anda untuk menghancurkan sekelompok tikus hitam bergigi gergaji. Anda telah memperoleh 20 poin pengalaman dan tas sumber daya berskala kecil. Ding gelombang Anda telah memerintahkan pasukan Anda untuk membasmi sekelompok kelinci pasir bercakar tajam. Anda telah memperoleh 15 poin pengalaman. Ding gelombang Anda telah memerintahkan pasukan Anda untuk membasmi sekelompok halfling berpunggung hitam. Anda telah memperoleh 20 poin pengalaman dan tas sumber daya berskala kerang. Richard tercengang. Rata-rata, seseorang dapat menghadapi sekelompok pasukan di padang pasir dalam waktu 10 menit. Namun, level pasukan ini tidak tinggi, dan mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bagus. Namun, hasil panen terbesar adalah tikus hitam bergigi gergaji yang dapat dimakan dan kelinci pasir bercakar tajam yang telah mereka buru. Ini membuat Richard agak senang, dan dia langsung membiarkan para kurcaci gurun membawa dagingnya kembali. Di tempat berkumpulnya pasukan gurun ini, Richard memperoleh harta yang sama yang sebelumnya telah dia buka di peti harta karun, tas sumber daya. Tas sumber daya, level kecil, karakteristik, setelah membukanya, Anda dapat memperoleh sejumlah kecil sumber daya secara acak. Deskripsi, Anda dapat mencoba membukanya. Jika tidak, bagaimana Anda tahu bahwa membuka benda ini membuang-buang waktu? Mulut Richard berkedut saat dia melihat deskripsi yang kurang ajar itu. Setelah membukanya, dia memperoleh 2 tas sumber daya. Satu dibuka untuk 100 koin emas sementara yang lain dibuka untuk 100 unit bahan batu. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, Richard merasa sedikit menyesal karena dia tidak menemukan sarang di antara sarang pasukan gurun ini. Setelah berputar-putar, dia menemukan beberapa sarang pasukan gurun lagi. Saat matahari terbenam, Richard kembali ke tempat dia bertemu dengan para troll nak pagi ini. Dia meninggalkan kurcaci gurun yang membawa mangsanya di kejauhan dan menunggu. Dia membawa mumi dan perlahan mendekati para troll nak dari bukit pasir di arah angin. Setelah memanjat bukit pasir, pemandangan di depannya hampir membuat Richard tertawa terbahak-bahak. Di semak-semak di kejauhan, para troll nak dengan pertahanan sekuat batu tergeletak di tanah satu persatu. Warna biru di kulit mereka menjadi sangat menarik perhatian. Meskipun para troll nak terus berusaha berdiri, tangan di belakang mereka tidak dapat melakukannya tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Mereka telah terkuras habis semua kekuatan mereka. Suara dengungan lebah gurun yang terbang di langit menjadi semakin tidak sabar seolah-olah mereka sedang menangis untuk pasangan mereka. Richard membuka panel atribut dan menemukan deretan atribut baru. Nak Trolls, level 3, potensi, Elite 3 bintang. Status, hampir mati, terkutuk. Keahlian, tubuh keras peringkat D, serangan berat habis-habisan peringkat E. Asteris 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 asteris. Richard memeriksa semua nak troll di 3 regu. Tanpa kecuali, mereka semua dalam kondisi hampir mati. Mumi itu adalah dewa abadi. Menganggukkan kepalanya dengan puas, Richard melambaikan tangannya. Kalian pergi dan akhiri hidup para nak troll ini. Raung, mereka mengeluarkan geraman serak saat mumi yang diperban berjalan maju dengan penuh semangat. Gemerisik, langkah kaki mereka membuat suara unik saat mereka menginjak pasir dan perlahan mendekat. Para troll nak merasakan sesuatu yang aneh dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Ketika mereka melihat bahwa pelaku utama telah tiba, makhluk-makhluk ganas ini langsung menjadi marah. Raungan, para troll nak mengeluarkan raungan yang merobek saat mereka menopang tangan mereka di tanah, mencoba berdiri. Namun, bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka, mereka masih tidak dapat menopang tubuh. Mereka yang besar, para mumi yang diperban tidak ragu-ragu. Mereka bergegas maju dengan cakar tajam mereka yang menusuk seperti kilat. Para troll nak mengerang dan tiba-tiba melambaikan tangan mereka. Suara logam yang bertabrakan bisa terdengar. Mereka nyaris berhasil memblokir serangan. Aura para mumi menjadi dingin. Dengan sekejap, mereka mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi. Tubuh mereka seperti pegas yang telah diturunkan hingga ekstrim. Kemudian, mereka tiba-tiba meledak. Hus, cakar tajam mereka merobek udara, menusuk tenggorokan para troll nak. Kaca, puci,
Seorang troll nak, yang tidak dapat menahan kutukan untuk kedua kalinya, menerima pukulan fatal dalam kondisi kutukan yang melemah. Darah segar seperti tangan yang menekan keran, menciptakan tekanan yang sangat besar. Satu demi satu, troll nak level 4 dan elit bintang 3 dengan pertahanan yang hampir gila semuanya dibantai oleh mumi. Ketika troll terakhir mati, pemberitahuan sistem datang seperti yang diharapkan. Ding gelombang pasukanmu telah memusnahkan sekelompok troll nak dan memenangkan pertempuran skala kecil. Kamu telah memperoleh 60 poin pengalaman. Richard sangat gembira dan berdiri untuk pergi ke mumi. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan mayat-mayat troll nak. Ketika mereka semakin dekat, mereka bisa merasakan teror pasukan yang ganas ini. Tubuh yang kuat itu mungkin bisa membunuh seekor anak sapi dengan satu pukulan. Jika mereka bertarung langsung, mumi yang diperban itu harus setidaknya 2 kali lebih kuat untuk bisa memakannya. Selain itu, mumi itu harus dipasangkan dengan keterampilan transformasi pasir. Kalau tidak, akan sulit bahkan jika itu 3 kali lebih kuat. Seperti yang diharapkan, otak adalah senjata yang paling ampuh. Bas, bas, bas. Terstimulasi oleh kemunculan tiba-tiba orang asing, kawanan lebah gurun di udara rendah mulai terbang berkeliling dengan tidak teratur. Suaranya seperti pesawat terbang di atas kepala mereka, tiba-tiba meningkat volumenya. Sedikit kegembiraan muncul di mata Richard. Lebah-lebah gurun ini adalah rampasan perangnya. Aku ingin tahu seperti apa rasa madu di gurun. Mengikuti jejak lebah gurun, mereka tiba di depan semak lain. Sangat mudah untuk menemukan sarang yang tersembunyi di tengah. Meskipun hanya ada satu sarang, ada cukup banyak dari mereka. Masa padat mereka dapat menyebabkan 10.000 kerusakan nyata bagi mereka yang menderita agorafobia. Membuka panel atribut sarang lebah segera muncul di depan Richard. Lebah gurun, level, spesial, ratu lebah, pemula ditingkatkan ke ratu lebah menengah, dapat menyeduh madu kualitas lebih baik, menengah. Karakteristik, dapat menghasilkan madu gurun dengan aroma khusus. Setelah makan, dapat mempercepat pemulihan stamina dan cedera. Output minimum per minggu, 8 unit. Deskripsi, lebah langka di gurun. Sangat langka. Item spesial. Setelah Richard melihat atribut lebah gurun, matanya berbinar. Begitu kata, spesial, muncul, biasanya berarti memiliki karakteristik khusus. Itu harus sangat langka dan berharga. Ini bisa dilihat dari deskripsi madu. Setelah dikonsumsi, dapat memulihkan kekuatan fisik dan cedera secara signifikan. Ini sungguh menakjubkan. Bukankah ini ramuan alkimia? Selain itu diproduksi secara alami. Yang lebih penting, kualitas madu juga bisa ditingkatkan. Sang Ratu Lebah sekarang berada di sarang tingkat pemula. Ketika ditingkatkan ke tingkat menengah, kualitas madu juga akan ditingkatkan ke tingkat menengah. Selain tingkat menengah, apakah ada tingkat lanjutan lainnya? Tingkat khusus. Ketika saat itu tiba, berapa banyak atribut yang akan ditingkatkan? Bisakah itu menjadi ramuan keabadian? Bisakah kebangkitan dan pertumbuhan kembali tulang dimungkinkan? Apakah itu kehidupan ekstra? Richard tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya ketika dia memikirkan ini. Pada saat ini, sistem emas hitam tiba-tiba mengeluarkan pemberitahuan. Desert Beat Spesial dapat menggunakan hingga 10 sarang pasukan tipe serangga untuk meningkatkan level Sang Ratu Lebah. Sarang lebah juga dapat menggunakan sarang pasukan untuk naik level. Richard terkejut dengan senang. Tentu saja, hidup menjadi sempurna dengan cheat. Dia membuka pasar perdagangan dengan sedikit rasa ingin tahu. Kemudian, Richard mencari sarang pasukan serangga. Sarang semut raksasa normal bintang 1 dijual seharga 400 koin emas. Sarang tawon sabit normal bintang 2 dijual seharga 500 unit kayu. Sarang belalang racun normal bintang 1 dijual seharga 400 unit biji besi. Asteris. Richard mencari-cari dan menemukan bahwa harga sarang pasukan telah meningkat sedikit. Kemarin, yang termurah adalah 300 unit sumber daya. Hari ini, telah naik menjadi 400 hingga 500 unit. Beberapa pasukan yang lebih kuat bahkan dijual seharga ribuan unit. Jelas bahwa banyak penguasa telah keluar untuk menjelajah seperti dia, mendapatkan penghasilan baru. Akibatnya, daya beli sumber daya mulai menurun. Selain itu, seiring berjalannya waktu, pemain mengetahui sarang pasukan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Perbedaan harga antara unit pasukan yang berbeda akan semakin besar.
Untungnya, Richard tidak membutuhkan sarang pasukan yang bagus itu untuk naik level. Selama dia bisa memuaskan jenis pasukan yang sama, itu sudah cukup. Sayang sekali pecahan air mata air itu belum bisa disintesis. Kalau tidak, saya bisa meletakkan benih zaitun Rusia di sana. Ketika saatnya tiba, saya bisa menempatkan lebah gurun di hutan zaitun Rusia dan membiarkan lebah memetik bunganya secara langsung. Proses ini akan sempurna. Richard melirik sarang lebah itu beberapa kali tetapi tidak terburu-buru untuk bergerak. Bukannya dia takut disengat ke kepala babi oleh lebah-lebah yang marah itu. Intinya adalah mereka hanya berjarak sekitar 10 menit dari wilayah itu, dan tidak ada tempat bagi mereka di Twilight City. Dia akan memindahkan mereka ketika semuanya sudah siap, dan tidak akan terlambat bagi mereka untuk naik level. Setelah berpikir sejenak, Richard melihat ke arah kurcaci gurun yang baru saja mendekat. Kurcaci gurun akan mengikuti kedua mumi itu kembali ke wilayah itu terlebih dahulu. Jika penduduk bertanya, Anda dapat memberitahu mereka bahwa saya pergi ke titik sumber daya untuk berpatroli dan akan segera kembali. Titik sumber daya yang mereka tempati kemarin telah dipanen hari ini. Baik, Tuan. Para kurcaci gurun segera menjawab dengan gembira. Mangsa yang telah mereka bawa begitu lama hampir membuat mereka kelelahan hingga mati, jadi mereka secara alami bersedia untuk kembali lebih awal. Setelah kedua mumi membawa kurcaci gurun kembali ke wilayah itu, penduduk melihat mangsa yang melimpah dan menjadi bersemangat lagi. Mereka semua bersemangat. Dewa di atas, Tuan pasti telah menerima berkah dari Dewi Keberuntungan. Mangsa-mangsa ini sangat gemuk dan lesat. Bisakah kita makan daging lagi malam ini? Sungguh menyenangkan. Puji Lord Richard. Beberapa hari yang lalu, mereka melarikan diri ke wilayah ini karena ketakutan. Saat itu, persediaan makanan hanya tersisa beberapa hari. Semua orang putus asa untuk masa depan. Namun kemarin, setelah Lord Richard muncul, semuanya berubah. Tatapan Lord Richard begitu dalam, dan kata-katanya yang tegas memenuhi mereka dengan kekuatan. Tindakannya sangat menentukan, dan tumpukan mangsa memberi mereka rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Richard adalah penguasa impian mereka. Puji Twilight City, puji Lord Richard. Richard membawa 12 mumi ke ladang penebangan terlebih dahulu dan mengumpulkan hasil panen hari buruh berlengan panjang. Ladang penebangan skala kecil menghasilkan maksimal 2.100 unit per minggu. Itu 300 unit per hari. Setelah buruh berlengan panjang dimotivasi oleh Richard, efisiensinya meningkat sebesar 20% dalam 3 hari. Jadi, panennya adalah 360 unit kayu. Tambang skala kecil menghasilkan 200 unit, dan tambahan 20% adalah 40 unit. Itu total 240 unit. Tambang besi skala kecil sama dengan ladang penebangan, dengan 360 unit. Ladang penebangan, hari ini, 3 titik sumber daya menghasilkan total 960 unit sumber daya. Rincian sumber daya saat ini adalah koin emas, 1.440 unit, kayu, 1.900 unit, batu, 2.280 unit, baja, 2.360 unit. Setengah jam kemudian, Richard kembali ke wilayah itu dengan puas. Selamat malam, Tuan, Anda telah bekerja keras. Makan malam telah disiapkan untuk Anda di dapur. Anda dapat mandi air panas terlebih dahulu. Richard kehilangan kata-kata. Karu berambut putih telah menunggu di tepi wilayah untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat Tuan Richard, Karu segera menyambutnya dengan hormat. Richard mengangguk sedikit. Setelah memasuki wilayah itu, Richard melihat para penduduk yang masih sibuk mengurus mangsanya. Berapa banyak unit makanan yang bisa dihasilkan mangsanya hari ini? Kami belum bisa memastikannya, Karu sedikit meminta maaf. Silakan, istirahat dulu. Aku akan melapor kepadamu segera setelah aku selesai. Richard melihat para kurcaci gurun yang kebingungan. Dia melambaikan tangannya. Aturlah agar para kurcaci gurun beristirahat di barak. Mulai sekarang, mereka akan berada di bawah manajemenmu. Setelah mengatakan itu, Richard mengabaikan yang lainnya dan kembali ke rumah besar bersama para mumi. Pada malam hari, mumi yang tidak perlu istirahat adalah penjaga terbaik. Di rumah besar, 2 pelayan dapur yang diatur oleh Karu telah menyiapkan makan malam untuk Richard. Richard melihat pakaian megah kedua pelayan dapur yang tidak bisa disembunyikan, dan sudut mulutnya berkedut. Terutama gemetar saat mereka menyajikan makanan, membuatnya bertanya-tanya apakah Karu melakukannya dengan sengaja.
Setelah mengusir kedua pelayan dapur yang terlalu gemuk itu pergi, Richard menikmati makan malam yang mewah dengan tenang. Daging serigala liar, kelinci liar, gerbil. Kualitas dagingnya sangat tinggi, dan rasanya sangat lezat. Di luar rumah bangsawan, Karu melihat kedua pelayan dapur yang menundukkan kepala dan tampak seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Dia agak tidak bersemangat. Apakah kalian benar-benar tidak memberi petunjuk sama sekali? Melihat mereka berdua menggelengkan kepala, Karu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sepertinya Lord Richard tidak menyukai gadis-gadis seperti kalian, tetapi tetap saja bagus bahwa kalian tidak dikirim keluar seperti kedua gadis kemarin. Kalian para gadis boleh pergi. Selama beberapa hari ke depan, kalian akan melayani Lord Richard. Ingat, apapun yang dia inginkan, kalian akan memberikannya kepadanya. Karena ini adalah pilihanmu, maka lakukanlah dengan baik. Kita tidak punya seorang pun yang bisa diandalkan. Kita harus menemukan pelindung yang kuat. Dari 2 hari ini, Lord Richard adalah kandidat yang langka. Jika Lord Richard menerimamu, itu akan baik untuk semua orang. Belum lagi Lord Richard sangat tampan. Wajah kedua pelayan dapur itu sedikit merah. Kami mengerti. Kedua pelayan dapur itu merebut kesempatan untuk melayani Lord Richard dari lebih dari 10 pesaing. Faktanya, apakah itu pria atau wanita, selama mereka cukup luar biasa, akan selalu ada orang yang bersedia melakukannya. Itu adalah naluri kehidupan untuk mengejar yang terbaik dari lawan jenis. Richard tidak tahu apa yang terjadi di luar rumah Lord. Setelah menyelesaikan makanannya, Richard mulai menghitung sumber daya di tangannya dan panen selama 2 hari terakhir. Sudah 2 hari sejak Richard tiba di game Shining Era, dan 2 hari itu cukup membuahkan hasil. Yang pertama adalah makanan. Saat ini, ada lebih dari 3.000 unit daging dan sekitar 500 unit makanan pokok yang tersisa di inventaris. Termasuk mangsa hari ini, inventaris dapat ditingkatkan hingga ribuan unit. Ini akan secara langsung meringankan masalah kekurangan makanan di Twilight City. Setidaknya, tidak akan ada kekurangan makanan untuk bulan depan. Poin kedua adalah sarang pasukan. Ini adalah fondasi wilayah tersebut. Dia sudah memiliki sarang elit bintang 3 di tangannya. Mumi yang diperban yang dia rekrut memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Ketika dipasangkan dengan keterampilan transformasi pasir, itu memiliki efek peningkatan yang hebat. Di masa depan, ketika Richard memilih pasukan, dia dapat terus mengembangkan jenis ini. Poin ketiga adalah aspek sumber daya. Saat ini, Richard telah menempati 3 poin sumber daya, dan dia bisa mendapatkan penghasilan tetap 800 hingga 900 sumber daya setiap hari. Sumber daya di tangannya bertambah hingga lebih dari 7.000 unit. Bahkan jika Richard tidak dapat dianggap kaya, prestasinya tidak buruk. Poin keempat adalah eksplorasi eksternal. Di sisi barat, Richard menemukan kuil kegelapan dengan kekuatan pertahanan yang kuat. Di masa depan, begitu Twilight City menjadi lebih kuat, merebut kuil ini akan benar-benar menghasilkan panen yang akan membuat orang iri. Richard telah memperoleh sarang lebah gurun yang sangat langka di dekat ladang penebangan. Di masa depan, dia bisa membiarkannya. Setelah menghitung panen dengan hati-hati, Richard dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah waktu yang lama, dia memfokuskan perhatiannya pada sarang pasukan. Untuk meningkatkan piramida besar elit bintang 3 menjadi bintang 3 langka, dibutuhkan 100 sarang pasukan. Berdasarkan harga saat ini, dibutuhkan 40.000 unit sumber daya. Selain itu, ia memiliki waktu pendinginan 7 hari. Tidak mungkin ditingkatkan dalam waktu singkat. Meningkatkan sarang level normal ke level elit hanya memerlukan 10 sarang pasukan dan 4.000 unit sumber daya. Jika aku menginvestasikan semua sumber daya di tanganku ke pasukan baru, aku dapat langsung memperoleh sarang pasukan level elit baru. Jika itu tidak cukup, aku bahkan dapat menjual beberapa makanan untuk ditukar dengan sumber daya. Aku akan menggunakan sumber dayaku untuk membunuh gelombang pasukan terlebih dahulu. Kekuatan adalah fondasi untuk bertahan di dunia ini. Setelah memilah-milah pikirannya, Richard segera mengambil tindakan. Dia membuka pasar perdagangan. Mencari cabang perkemahan gurun dari pasukan. Pengintai gurun normal 3 bintang dijual seharga 1.000 unit kayu. Halfling gurun normal 1 bintang dijual seharga 500 unit kayu. Hiena busuk normal 2 bintang dijual seharga 6.000 unit biji besi. Richard dengan hati-hati memeriksa atribut sarang pasukan ini,
tetapi dia melenyapkan sebagian besar dari mereka pada saat pertama. Performa luar biasa mumi yang diperban di medan perang menjadi standar rujukannya. Selain itu, Richard harus mempertimbangkan apakah pasukan ini cocok dengan keterampilan transformasi pasirnya, mempertimbangkan logistik, dan mempertimbangkan apakah mereka dapat cocok dengan mumi. Yang lebih penting, apa potensinya? Apakah layak menghabiskan banyak sumber daya untuk melatih mereka? Setelah serangkaian penyaringan selama 2 jam penuh, Richard telah melenyapkan lebih dari 10.000 pasukan sebelum memilih satu. Sarang Kalajengking, level, normal 3 bintang. Perekrutan, prajurit Kalajengking, normal 3 bintang. Perekrutan, 14. Output mingguan, 7. Persyaratan perekrutan, 4 koin emas, 4 unit kayu, 4 unit baja. Deskripsi, sarang pasukan gurun biasa. Harga sarang pasukan ini setinggi 3.000 unit biji besi. Atribut prajurit Kalajengking yang dihasilkannya membuatnya cukup tergoda. Prajurit Kalajengking, level 1. Potensi, normal 3 bintang. Keterampilan, mayat hidup peringkat F mengurangi 15% kerusakan fisik, kebal terhadap wabah dan racun. Ia tidak akan mati kecuali kepalanya dipenggal. Ekor kalajengking beracun peringkat F. Ekor kalajengking dapat menyebabkan kerusakan yang menembus baju besi. Pada saat yang sama, ia memiliki racun yang menempel padanya. Setelah ditusuk, ia akan menyebabkan kerusakan racun. Penjepit besi yang kuat peringkat F. Ketajaman penjepit ganda meningkat sebesar 15%. Kekuatan serangan meningkat sebesar 15%. Bakat ras, saat bertarung di padang pasir, kekuatan meningkat sebesar 30%. Belenggu, ketika jumlah kalajengking lebih dari 10, kekuatan meningkat sebesar 10%, dan racun meningkat sebesar 10%. Ketika jumlah kalajengking lebih dari 20, kekuatan meningkat sebesar 20%, dan racun meningkat sebesar 20%. Ketika jumlah kalajengking lebih dari 30, kekuatan meningkat sebesar 30%, dan racun meningkat sebesar 30%. Deskripsi, makhluk mati yang disegel di piramida Firaun. Aku yakin kamu tidak akan rela disengat olehnya. Potensinya adalah normal 3 bintang, dan memiliki 3 keterampilan, yang masing-masing sangat berguna. Ada satu hal lagi yang dikagumi Richard. Prajurit Kalajengking adalah makhluk mati, jadi tidak perlu mempertimbangkan logistik. Meskipun mumi yang diperban itu luar biasa, ia juga memiliki kelemahan besar, ia tidak memiliki keterampilan ofensif. Prajurit Kalajengking memiliki keterampilan ofensif yang kuat, dan atributnya sudah sangat luar biasa. Setelah ditingkatkan, ia tentu akan menerima peningkatan yang lebih besar lagi. Setelah memikirkannya, Richard mencari lagi dan memastikan bahwa hanya ada satu sarang pasukan Kalajengking. Tanpa ragu, dia langsung membelinya. Setelah menghabiskan 3.000 unit biji besi, kolom itu pun dibersihkan. Untuk ini, Richard menggunakan sumber daya lain untuk menukar beberapa ratus unit. Richard terus mencari sarang pasukan. Namun kali ini, sarang itu sintetis. Selama sarang itu berasal dari Kam Gurun, itu sudah cukup. Bagaimana bisa semurah itu? Setelah membeli 10 sarang pasukan, sungguh kebetulan. Sumber daya awal sebanyak 7.000 unit semuanya dikosongkan. Serangkaian angka 0 muncul di panel atribut. Pembangunan sarang Kalajengking membutuhkan 400 unit kayu, 400 unit batu, dan 400 unit biji besi. Pada saat ini, Richard sama sekali tidak memiliki persediaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang dahinya. Ini terlalu buruk, masih perlu menjual makanan. Aku ingin tahu berapa harga makanan sekarang. Membuka pasar perdagangan, detik berikutnya, pupil Richard mengerut. 100 unit gandum, dijual seharga 2.000 unit biji besi. 50 unit ikan segar, dijual seharga 1.500 unit kayu. 10 unit daging babi hutan, dijual seharga 400 koin emas. Asteris. Harga makanan sungguh sangat tinggi. Setiap unit daging dapat ditukar dengan 30 hingga 40 unit sumber daya, dan selama itu disimpan, itu akan hilang dalam sedetik. Harga gandum dan beras juga sekitar 20 unit. Setelah beberapa pandangan, Richard memikirkan ribuan unit daging di gudang. Pada saat ini, Richard memiliki firasat rejeki nomplok. Ternyata makanan adalah panen paling berharga beberapa hari ini. Lebih dari 1.000 unit daging dapat dijual seharga 30.000 hingga 40.000 unit sumber daya. Menambahkan panen hari ini,
daging di gudang itu jelas melebihi 4.000 unit. Ini adalah jumlah kekayaan yang sangat mencengangkan. Jika semuanya dijual, bahkan dapat meningkatkan piramida besar milik Mumi dan Kalajengking yang baru diperoleh menjadi sarang tingkat langka tanpa memperhitungkan waktu pendinginan selama 7 hari, namun, sangat disayangkan hanya sebagian makanan yang bisa dijual. Makanan di Twilight City juga langka, jadi tidak banyak yang tersedia. Ratusan orang makan, minum, dan buang air besar setiap hari. Ada juga 30 pekerja berlengan panjang dan 20 kurcaci gurun. Di lingkungan yang keras seperti gurun, setiap orang mengonsumsi setidaknya 2 unit makanan setiap hari. Gudangnya terlihat melimpah, tetapi tidak membeli makanan dari luar sudah cukup baik. Richard menggelengkan kepalanya. Stok makanan saat ini hanya bisa bertahan selama lebih dari 10 hari. Ini terlalu sedikit untuk sebuah wilayah. Itu membuatnya sangat tidak aman. Jika sesuatu terjadi, Twilight City tidak akan mampu membelinya. Richard punya rencana dalam benaknya. Pada tahap ini, berburu tidak diragukan lagi lebih bermanfaat daripada menempati titik sumber daya. Dalam jangka pendek, berburu bisa menjadi tujuan utama eksplorasi. Saat dia berpikir, Richard berdiri dan meninggalkan rumah besar itu. Dia pergi ke sumur. Pada saat ini, para penghuni baru saja selesai berurusan dengan mangsa hari ini. Richard langsung mengambil 200 unit makanan dengan imbalan 8.000 unit sumber daya. Dia menukar koin emas, kayu, batu, dan biji besi dengan rata-rata 2.000 unit. Setelah mendorong para penghuni untuk bekerja keras selama beberapa saat, Richard berbalik dan kembali ke rumah besar itu. Dia meletakkan sarang kalajengking yang baru diperolehnya di sebelah piramida besar. Dia memilih untuk membangunnya. Dalam sekejap, 1.600 unit sumber daya habis. Pada saat yang sama, sarang pasukan yang Richard letakkan di tanah mulai mengembang seperti balon. Dalam sekejap, itu telah menjadi rumah lumpur setinggi 3 meter. Permukaan luar rumah lumpur itu dicat dengan tanah kuning kuno. Di atasnya, ada gambar kalajengking dengan wajah manusia. Jerami tebal di bagian atas membentuk gambar khusus yang menutupi bagian atas bangunan. Bangunan ini tampak seperti bangunan kuno yang telah digali dari tanah. Itu memiliki rasa misteri yang tidak dapat dijelaskan. Sarang kalajengking, normal 3 bintang, menggunakan 10 inti sarang pasukan Kamgurun biasa dapat meningkatkannya ke elit 3 bintang. Persyaratan telah terpenuhi. Apakah Anda ingin meningkatkan? Pemberitahuan sistem emas hitam datang seperti yang diharapkan. Setelah memilih untuk mengonfirmasi, 10 sarang pasukan di tangan Richard langsung hancur. Mereka berubah menjadi cahaya dan menyatu ke dalam sarang kalajengking. Cahaya abu-abu melayang. Ukiran kalajengking berwajah manusia di depan sarang kalajengking menjadi semakin menarik perhatian di bawah kekuatan misterius. Panel atribut berubah setelah cahaya surut. Sarang kalajengking, level, elit 3 bintang. Tipe rekrut, prajurit kalajengking elit 3 bintang. Jumlah rekrut, 14. Output mingguan, 7. Persyaratan rekrut, 40 koin emas, 40 unit kayu, 40 unit biji besi. Deskripsi, sarang pasukan gurun normal. Peningkatan berhasil. Richard dalam suasana hati yang baik. Namun, sumber daya yang dibutuhkan untuk perekrutan juga meningkat secara signifikan. Sayangnya, setiap sarang pasukan memiliki waktu pendinginan 7 hari setelah peningkatan. Jika tidak, jika mereka menjual lebih banyak makanan, mereka dapat langsung meningkatkan kelangka. Merekrut seorang prajurit kalajengking membutuhkan 120 unit sumber daya. 14 unit akan menjadi 1.680 unit. Semuanya direkrut. Setelah dipilih, energi abu-abu bertahan di sarang kalajengking. Setelah beberapa saat, energi mulai mengalir ke patung relief di depan sarang kalajengking. Patung relief mulai terisi secara bertahap seolah-olah diisi dengan daging dan darah, dan kemudian secara bertahap menjadi hidup. Ketika energi telah terkumpul sampai batas tertentu, patung relief itu tiba-tiba membuka matanya. Ia melangkah maju, melepaskan diri dari dinding sarang kalajengking berbisa, dan berdiri tegak di tanah. Pemandangan ini sangat keren, seolah-olah itu adalah pemandangan dari mitos. Richard mengangguk puas. Prajurit kalajengking berbisa itu tingginya 2 meter. Bagian atas tubuhnya adalah bagian manusia, dan bagian bawahnya adalah bagian kalajengking berbisa. Otot-otot di tubuhnya seolah-olah ditempa dari baja, dan garis luar tubuhnya sangat jelas. Ekor kalajengkingnya yang panjang berkali-kali lebih tajam daripada tombak.
Lengannya bukan tangan manusia, tetapi dua capit kalajengking yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Kaca, begitu capit itu tertutup, suara logam yang bergesekan dengan logam terdengar. Tidak seorang pun dapat meragukan kematian yang mengerikan dari kedua capit ini. Setelah capit besi itu tertutup, ujung depan capit besi itu memperlihatkan kait besi yang mirip dengan milik tukang daging. Bahkan jika capit besi itu tidak dibuka, menggunakan kait besi itu untuk menyerang masih dapat menyebabkan kerusakan besar. Hal yang paling mengerikan adalah pupil mata prajurit kalajengking berwarna coklat dingin yang tidak memiliki sedikit pun fluktuasi emosi kehidupan. Sekilas, itu memberikan tekanan psikologis yang besar. Richard membuka panel atribut dengan penuh antisipasi. Prajurit kalajengking, level 1, potensi, elit bintang 3. Keterampilan, tubuh mayat hidup peringkat F mengurangi 30% kerusakan fisik, kebal terhadap penyakit sampar dan racun. Ia tidak akan mati kecuali kepalanya dipenggal. Poisonous Scorpion Tail F-Rank ekor kalajengking dapat menyebabkan kerusakan yang menembus armor. Pada saat yang sama, ia memiliki racun yang menempel padanya. Setelah ditusuk, ia akan menyebabkan kerusakan racun. Powerful Iron Chapters E-Rank saat menyerang, ketajaman kedua capit meningkat sebesar 30% dan kekuatan meningkat sebesar 30%. Ratchet Talon, saat bertarung di padang pasir, kekuatan meningkat sebesar 30%. Fetters, ketika jumlah kalajengking lebih dari 10, kekuatan meningkat sebesar 10%, dan racun meningkat sebesar 10% diaktifkan. Ketika jumlah kalajengking lebih dari 20, kekuatan meningkat sebesar 20%, dan racun meningkat sebesar 20%. Ketika jumlah kalajengking lebih dari 30, kekuatan meningkat sebesar 30%, dan racun meningkat sebesar 30%. Deskripsi, makhluk mati yang disegel di piramida Firaun. Saya yakin Anda tidak akan rela tersengat olehnya. Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Seperti yang diharapkan, setelah peningkatan potensial, level keterampilan para prajurit kalajengking meningkat, dan atribut mereka meningkat secara signifikan. 14 prajurit kalajengking setinggi 2 meter dengan sepasang capit dan ekor kalajengking melengkung berdiri di depannya dalam formasi yang teratur, segera memberikan rasa penindasan yang kuat. Pasukan ini bahkan lebih mencolok daripada mumi yang diperban. Tuan, terima kasih telah memberi kami kehidupan baru. Para prajurit kalajengking memegang dada mereka dan membungkuk serempak, membungkuk kepada tuan mereka dengan cara yang paling hormat. Pasukan yang direkrut dari sarang akan selamanya setia kepada tuan mereka yang merekrut mereka. Richard mengangguk sedikit. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya. Cahaya yang seperti pasir kuning mulai muncul di telapak tangan Richard, seperti badai yang tertiup ke pasir oleh angin kencang. Kemudian, cahaya itu semua menyerbu ke dalam tubuh para prajurit kalajengking itu. Ding gelombang di bawah restumu, 14 prajurit kalajengking telah menguasai sebagian kekuatan gurun dan memperoleh skill D-Rank. Baru, desertifikasi. Ketika cahaya itu memudar, Richard membuka panel atribut mereka, dan skill desertifikasi muncul di sana. Karakteristik kebal terhadap 99% kerusakan fisik dikombinasikan dengan kekuatan serangan yang dahsyat dari prajurit kalajengking itu. Ketika Richard memikirkan itu, dia menjadi bersemangat. Bukankah ini tak tertandingi? Jika dia bertemu pasukan liar seperti para troll nak lagi, dia benar-benar bisa melawan mereka secara langsung. Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Hasilnya, Richard sekarang memiliki 2 sarang pasukan tingkat elit di tangannya. Piramida besar dapat merekrut perban mumi bintang 3 elit. Itu bagus dalam kutukan. Itu dapat sangat mengurangi atribut musuh. Itu bahkan dapat menyebabkan musuh dikutuk sampai mati. Sarang kalajengking beracun dapat merekrut prajurit kalajengking beracun bintang 3 elit. Mereka memiliki daya serang yang kuat dan jago dalam pertempuran yang sulit. Mereka dapat menyerang secara langsung. Total ada 28 pasukan dari 2 cabang. Jumlahnya hampir sama dengan kekuatan 3 regu kecil. Ini baru hari kedua mereka memasuki dunia ini. Masa depan cerah.